Luka lambung. Luka itu kan artinya luka ya, artinya luka di lambung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngomongin lambung, ya ini nggak ada habisnya mungkin ya, karena banyak penderita lambung. Ya banyak yang bertanya ke saya tentang masalah lambung. Ya misalkan yang sering diketahui orang ya paling ya asam lambung saya naik dok, ya mah gitu ya, sakit mah orang ngomongnya, ataupun ya keren dikit gastritis. Ya sebenarnya masalah di lambung ini ada banyak ya, termasuk tukak lambung. Ya dari namanya saja sudah bisa kita bayangkan ya, tukak lambung. Tukak itu kan artinya luka ya, artinya luka di lambung. Nah jadi sudah jelas ya dari namanya tukak lambung ataupun luka lambung. Jadi kita akan membahas seputar tukak lambung atau luka lambung. Saat terkena tukak lambung ataupun luka lambung ini ya bisa nyeri ulu hati, bisa kembung, bisa mual, bisa rasa nggak nyaman di ulu hatinya, ya bahkan bisa mual sampai muntah. Jadi mirip-mirip ya, gejala di lambung ini mirip-mirip. Sebenarnya ya di lambung kita, nih lihat gambar lambung. Ya di dalam lambung itu ada namanya mukosa dan lapisannya. Nah, ini untuk melindungi jaringan lambung dari asam lambung. Tapi ada di mana kondisi ya itu menyebabkan pelindung lambung ya itu terkikis, akhirnya luka, menyebabkan iritasi di jaringan lambung, menyebabkan luka ataupun lama-lama nanti jadi tukak lambungnya. Ya mungkin teman-teman berpikir, wah ini dok, tukak lambung ini karena sering makan pedas-pedas ya, ataupun karena sering telat makan. Nah gitu ya yang menyebabkan tukak lambung. Ya ini nanti kita bahas ya, teman-teman simak video sampai habis makanya. Apa penyebab tukak lambung? Luka di lambung ini ya disebabkan karena terkikisnya tadi ya pelindung lambung, kemudian jaringan lambung. Itu disebabkan oleh yang pertama itu infeksi bakteri ya. Bakterinya tahu namanya H. pylori ataupun Helicobacter pylori. Yang kedua itu sering mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri. Nah, ataupun misalkan teman-teman suka minum jamu, ya jamunya ternyata ada kandungan obat pereda nyeri ya. Biasanya di jamu pegelinu ya, yang dicampur dengan bahan kimia. Nah, jadi teman-teman ya minum obat pereda nyeri kalau tanpa resep dokter ataupun bimbingan dokter hati-hati, bahaya ya. Apalagi orang tua misalkan sering sakit sendi, ya sering sakit kepala, pusing-pusing. Ya ototnya sering sakit-sakit, minum obat pereda nyeri. Ya beli sendiri di apotek, tiba-tiba nanti lambungnya luka. Kemudian ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan risiko untuk tukak lambung. Nah yang pertama, suka makan pedas ataupun asam-asam. Yang kedua, sering stres ya, banyak pikiran, akhirnya nanti asam lambungnya naik gitu. Yang ketiga, perokok ya, perokok aktif, perokok pasif. Yang keempat ini rutin minum alkohol ataupun sering minum alkohol. Apa gejala tukak lambung? Nah teman-teman ya, tukak lambung ini gejalanya tentu nyeri ulu hati. Nah tetapi nyerinya ini ada karakteristiknya ya. Mulai dari ya sakit ketika diisi makanan, ya sakit ketika perutnya kosong, jadi diisi salah, perut kosong salah, ya bisa hilang timbul bahkan menetap. Ya kemudian teman-teman ya di pagi hari perutnya tambah sakit, ataupun di malam hari pun juga begitu ya. Kemudian teman-teman enak sebentar ya ketika minum obat mah, kemudian balik lagi. Nah jadi ini karakteristik nyerinya. Kemudian yang kedua ini bisa mual muntah. Yang ketiga bisa perutnya kembung. Yang keempat teman-teman bisa sering sendawa ya, gitu ya. Itu bukan anginnya keluar ya. Ini ada masalah di lambung teman-teman. Yang keempat teman-teman, dadanya rasanya panas ataupun bahkan sampai rasa terbakar. Yang kelima, nafsu makan akan hilang ataupun menurun. Bahkan makan sedikit rasanya sudah kenyang. Ya kemudian teman-teman bisa disertai dengan gejala lemas ya, nggak bertenaga,
ya rasa pusing, bahkan sulit menarik napas. Dan berat badan pada orang tukak lambung biasanya cenderung menurun. Nah, luka lambung ini ya kalau seandainya udah parah, ini bisa teman-teman nanti BAB-nya hitam ya, karena ada darahnya di situ. Kemudian ketika muntah juga bisa bercampur dengan darah. Nah, jadi teman-teman ya, seram sekali ya sakit tukak lambung ini, bukan kayak emah biasa dia. Ya bahkan BAB hitam. Nah, ini bisa menyebabkan teman-teman nanti BAB-nya kayak aspal. Muntahnya juga bisa nanti kehitaman ataupun kayak kopi. Bagaimana pengobatan tukak lambung? Ya, untuk terapi rumahan ataupun terapi mandiri ya teman-teman, ya konsumsi makan sedikit tapi sering, ya konsumsi makanan yang bergizi. Ya misalkan sayur-sayuran ataupun buah-buahan, tapi hindari yang asam. Yang kedua, konsumsi makanan yang mengandung prebiotik, ya misalkan yogurt, itu boleh sedikit-sedikit. Yang ketiga, teman-teman, ya jangan makan pedas ataupun makanan yang mengiritasi dinding lambung. Ya, saya nggak makan pedas nggak bisa dok, nggak nafsu. Ya mau sembuh nggak? Nah jadi makanya yang lunak-lunak dulu, dan juga jangan yang pedas. Kemudian mengelola stres ya teman-teman, yang ada masalah selesaikan masalahnya, yang stres ya cari cara untuk mengelola stresnya. Ya cukup istirahat, konsumsi minum air putih yang cukup, dan untuk terapi medisnya ini disesuaikan dengan kondisi tukak lambung teman-teman ya. Biasanya nanti obatnya dikombinasi ya, bisa antibiotik dan juga obat untuk lambungnya. Apa saja komplikasi tukak lambung? Ya kalau tukak lambungnya sudah berdarah, ya teman-teman nanti bisa mengalami anemia ya. Karena HB-nya turun, karena darahnya itu keluar walaupun sedikit misalkan, tapi kalau terus-menerus ya banyak juga akhirnya. Kemudian lambungnya nanti kalau tukaknya makin dalam, ini bisa bolong ya. Lambungnya bisa bolong, nanti malah jadi infeksi perut. Ya ini teman-teman jangan dianggap remeh ya, lambung itu bisa bolong. Kemudian kalau darahnya banyak ya teman-teman bisa mengalami shock hipovolemik. Nah jadi hati-hati. Bagaimana pencegahan tukak lambung? Teman-teman yang merokok berhenti merokok, yang minum alkohol berhenti minum alkohol. Ini cara pencegahan yang pertama. Kalau yang kedua, rajin cuci tangan, karena tangan ini kan sarang kuman, apalagi yang makan pakai tangan. Ya cuci tangan, rajin cuci tangan pakai air dan sabun. Misalkan dari WC, dari mana saja, dari luar rumah gitu. Yang ketiga teman-teman, masak itu sampai matang, sampai benar-benar matang. Dan pastikan sudah dicuci bersih ya, baik bahan makanannya, kemudian alat masaknya, misalkan piring, sendok, ya kuali, ya spatula, pokoknya cuci bersih. Kemudian yang sering nyeri-nyeri sendi, ya nyeri-nyeri otot, nyeri kepala, ya jangan mengkonsumsi obat anti nyeri tanpa bimbingan dokter, bisa bahaya ya. Banyak kasusnya datang ke rumah sakit BAB berdarah, BAB hitam ya. Kali ditanya, ternyata dia minum obat anti nyeri karena pinggulnya sakit, minum sendiri ya, beli di apotek. Ya minumnya 2 bulan. Wah, ini langsung bocor lambungnya ya. Kemudian kalau seandainya minum jamu-jamuan, hati-hati, pilihlah jamu yang alami. Nanti takutnya dicampur obat pereda nyeri ya. Kalau perlu bikin sendiri saja jamu. Kemudian teman-teman kalau mengkonsumsi makanan, pilihlah makanan jangan yang pedas-pedas, kemudian jangan yang berminyak-minyak, perbanyak sayur dan buah-buahan. Nah itu tadi tentang tukak lambung. Ada yang pernah merasakannya, bagaimana rasanya dan juga solusinya, atau ada pengalaman keluarganya, silakan di-share di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.